Lu Yun tidak pernah menyangka bahwa ibu kota klan monster akan lebih makmur daripada ibu kota kekaisaran Tianshui. Tidak hanya ramai dengan orang, tetapi ada berbagai macam toko di jalan yang tersebar ke segala arah. Dibandingkan dengan kota Yuntian miliknya, tempat ini hanyalah negeri dongeng di bumi. Berjalan di jalan menuju ibu kota, Qin Jewer hanya bisa menghela nafas. Saya tidak tahu sudah berapa lama sejak saya datang ke ibu kota. Ibu kota masih jauh lebih kaya daripada tempat-tempat terpencil kita. Hei, jika itu bukan karena apa yang terjadi saat itu, saya khawatir perkembangan ibu kotanya akan lebih baik dari sekarang. Apa yang terjadi saat itu? Lu Yun mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Itulah yang terjadi ketika saudara Long menjarah seluruh klan iblis. Qin Jewer berkata tanpa daya, saudara Long, pada saat itu, semua bangsawan dengan kekuatan tertentu dijarah oleh saudara Long. Yah, aku tidak pernah tahu untuk apa dibutuhkan begitu banyak harta. Lu Yun bertanya. Qin Jewer menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Dalam kata-katanya, itu berarti meminta sedekah. 7 Raja Iblis tua berkumpul di ibu kota, yang merupakan peristiwa besar yang belum pernah terjadi selama hampir 10.000 tahun. Kaisar Iblis Tianyun sudah menunggu Lu Yun di istana Kaisar Iblis. Raja Iblis merasa lega saat melihat tidak ada meriam naga di samping Lu Yun. Dalam imajinasi Lu Yun, Kaisar Iblis seharusnya terlihat seperti orang tua. Tapi penampilan Kaisar Iblis terlihat seperti anak laki-laki berusia awal 20-an. Dibandingkan dengan 7 Raja Iblis tua lainnya, dia benar-benar tidak pada tempatnya. Yang lebih mengejutkan Lu Yun, aura yang terpancar dari Raja Iblis ini jelas jauh lebih kuat daripada 7 Raja Iblis tua. Bahkan sedikit tanpa dasar, apakah Big Pao bertarung melawan makhluk sekuat itu saat itu? Lu Yun, apakah kamu puas dengan wilayah 3.000 mil yang diberikan Kaisar ini kepadamu? Tianyun bertanya sambil duduk di singgasana, memandang Yang Mulia Lu Yun dengan anggun. Terima kasih, Tuan Kaisar Iblis. Saya sangat puas. Lu Yun berlutut dan berkata dengan sopan. Tianyun dengan cepat melambaikan tangannya, Lu Yun, mungkin kamu tidak memahami aturan klan iblis kami. Kamu juga adalah penguasa dunia spiritual. Kamu tidak perlu berlutut saat melihatku. Aku dan kamu hanya memiliki nama yang berbeda. Saya sama saja, itu hanya seorang penguasa. Adapun wilayah 3.000 mil itu, mereka yang dapat menempatinya, saya percaya bahwa jika ada waktu, Sekte Yuntian pasti akan menjadi eksistensi teratas di dunia spiritual. Petik 2. Melihat Tianyun begitu sombong, Lu Yun berdiri dan merasa sedikit lebih baik terhadap Kaisar Iblis. Dengan kata-kata baikmu, aku pasti akan memenuhi harapan semua orang. 7 rekan Raja Iblis tua memandang Kaisar Iblis Tianyun dengan jijik. Jika latar belakang Anda tidak begitu kuat, apakah Anda akan melakukan ini? Juga, bagaimana dengan Yang Mulia sebagai Raja Iblis? Mengapa seluruh Sekte Yuntian akan menjadi eksistensi terbaik? Ngomong-ngomong, Tuan Yuntian, kenapa Long Dapao tidak ikut denganmu? Tianyun melihat sekeliling dengan waspada dan bertanya pada Lu Yun dengan ragu-ragu. Lu Yun menangkupkan tangannya dan berkata, kembali ke Raja Iblis, Kakak Pao dan Raja Iblis Banteng akan menangani beberapa masalah pribadi bersama. Kita telah sepakat untuk bertemu di ibu kota. Kakak Pao akan segera tiba. Petik 2. 7 Raja Iblis tua dan Tianyun merasakan hawa dingin di punggung mereka pada saat yang sama. Tianyun terbatuk dan berkata dengan serius, bukan masalah besar bagi Long Kenon untuk datang ke ibu kota. Ngomong-ngomong, Lu Yun, aku memintamu untuk melakukannya ambil alih wilayah suku Iblis Rubah. Kamu di sini kali ini. Ayo, aku akan secara resmi menunjukmu di depan 7 Raja Iblis tua lainnya. Setelah kamu mendapatkan perintah Raja Iblis yang baru, kamu bisa bertemu dengan meriam naga terlebih dahulu. Kamu bisa kembali dulu. Raja Iblis melanjutkan, tidak ada yang bisa dilakukan di negara ini. Perang antar iblis sedang ketat, jadi kamu harus membuat persiapan terlebih dahulu. Lu Yun terkejut dan berpikir sendiri. Mengapa Anda ingin saya pergi segera setelah saya tiba? Tuan Kaisar Iblis, ini tidak terburu-buru. Tujuan datang ke sini kali ini adalah untuk 10.000 pil emas iblis milik Saudara Dapao. Saudara Dapao diplot oleh seseorang dan kehilangan semua budidayanya. Tolong kembalikan 10.000 Kaisar Iblis pil emas iblis kepada Saudara Dapao. Dan, bantu Saudara Besar Pao memulihkan kultivasinya, kata Lu Yun dengan serius. Pil emas 10.000 setan. Apa itu? Kaisar Iblis memandang Lu Yun dengan ekspresi bingung di wajahnya, aku belum pernah mendengar tentang pil emas 10.000 iblis. Apakah meriam naga melakukan kesalahan? Ini, saudaraku, apakah kamu bingung? Ayah Qin Jewer, Qin Xiang tiba-tiba berkata, itu adalah ramuan emas yang kamu simpan untuk naga nakal pada waktu itu. Beberapa Raja Iblis tua lainnya juga berkata, ya, saudaraku, bukankah kamu masih bergumul beberapa hari yang lalu tentang apakah akan mengembalikan ramuan emas kepada naga nakal? Saudaraku, penyakit Alzheimermu menyerang lagi. Bagaimana kalau kamu memikirkannya baik-baik? Kamu tidak memberitahu kami kemarin untuk tidak menyebutkan pil emas 10.000 setan di depan Long Dapao. Mengapa kamu melupakannya begitu cepat? Sepertinya kita perlu mencari seseorang untuk mengobati penyakit Alzheimer kakak laki-lakiku. Melihat Raja Iblis tua berbicara satu sama lain, Kaisar Iblis menamparkan kursinya dan berkata dengan sedikit marah, diam,
kalian orang tua, saya tidak menderita penyakit Alzheimer. Bukankah saya setuju untuk tidak menyebutkannya di depan Long Dapao? Bagaimana dengan pil emas 10.000 setan? Qin Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah meriam naga ada di sini? Diam, orang tua, aku akan menjagamu nanti. Kaisar Iblis mengutuk Qin Xiang, tersenyum pada Lu Yun dan berkata, Hei, Master Sekte Lu Yun, sejujurnya, pil emas 10.000 iblis itu, sekarang aku benar-benar tidak di sini, kamu seharusnya mengetahui keberadaan pil emas 10.000 iblis lebih baik daripada aku. Lu Yun terkejut. Mungkinkah Kaisar Iblis sudah mengetahuinya? Jika kakak besar Pao tahu bahwa dia telah menghancurkan pil emas 10.000 setan karena kepura-puraannya, bukankah kakak besar Pao akan bunuh diri? Tuan Kaisar Iblis, pil emas 10.000 iblis, aku benar-benar tidak tahu. Aku baru saja mendengar kakak Pao besar menyebutkannya dan mengatakan itu ada di tempatmu. Raja Iblis meratap, Master Sekte Lu Yun, kamu masih sangat muda, mengapa kamu memiliki ingatan yang begitu buruk? Bukankah pil emas 10.000 iblis itu dicuri oleh Suan Yuan Wuming dari klan iblis? Kamu sangat akrab dengan Suan Yuan Wuming itu. Suan Yuan Wuming, pil emas 10.000 setan. Apa ini dan apa? Melihat ekspresi malu di wajah Raja Iblis, Lu Yun tiba-tiba menyadari, oh, ya. Bajingan Suan Yuan Wuming itulah yang mencuri pil emas 10.000 iblis. Aku harus memberitahu saudara Long tentang ini. 7 Raja Iblis tua mendengarkan percakapan antara Lu Yun dan Kaisar Iblis Tianyun dan mengacungkan jempol kepada mereka berdua. Suan Yuan Wuming ini tidak hanya mencuri ramuan emas 10.000 iblis meriam panjang. Selain itu, para bajingan dari klan iblis itu terus-menerus mengganggu kita. Jadi, Master Sekte Lu Yun, Anda akrab dengan 3 kaisar, jadi serahkan masalah ini pada kita tangan. Ini dia, Sekte Yuntian masih dalam tahap awal pengembangan. Setelah sudah mapan, bagaimana kalau Anda mencari Suan Yuan Wuming dan mengambil pil emas 10.000 setan Long Cannon? Jangan khawatir, meskipun Suan Yuan Wuming adalah pembicara klan iblis sekarang, dia telah dikutuk oleh kaisar ini dan jelas bukan tandinganmu. Wow, Pak Tua, saya di sini, tolong kembalikan pil emas 10.000 setan saya. Sebuah suara yang familiar terdengar, dan semua iblis yang hadir mengubah ekspresi mereka setelah mendengarnya. Tubuh mungil Long Dapao datang ke tengah aula, memandang Lu Yun, dan tertawa dan berkata, Saudara Lu Yun, saya tidak berharap kamu lebih cepat dari saya. Saya akan segera memulihkan kultivasi saya. Kapan jika waktunya tiba, ayo pergi dan bunuh Suan Yuan Wuming, brengsek. Melihat kedatangan meriam naga, Raja Iblis segera berdiri dan menyapanya dengan senyuman, Naga besar, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, berat badanmu turun. Pergi. Long Dapao mengutuk, di mana ramuan emas 10.000 setan saya? Di mana Anda membuat ramuan emas 10.000 setan saya? Mengapa saya tidak dapat merasakan hubungan dengan ramuan emas 10.000 setan saya? Anda orang tua, melihat betapa pengecutnya kamu, aku tahu tidak ada hal baik yang terjadi. Kalau tidak, jika kamu melihatku, kenapa kamu tidak membunuhku? Omong kosong. Kaisar Iblis Tianyun berkata dengan tegas, kamu adalah tulang punggung klan iblis kami. Aku selalu menganggapmu sebagai pahlawan klan iblis. Mengapa aku ingin membunuhmu? Kentut, kontribusi apa yang telah aku berikan kepada klan iblis? Mencuri putrimu, mencuri harta kalian, orang-orang tua. Apakah ini dianggap sebagai kontribusi? Long Dapao memandang Raja Iblis tua dengan ekspresi tidak senang. Mata Tianyun tiba-tiba berbinar, iya. Mencuri harta kita adalah sebuah kontribusi. Jika bukan karena kamu, bagaimana klan monster kita bisa menjadi begitu miskin? Biarkan semua klan monster mulai bekerja keras. Lihat, betapa bagusnya sekarang. Semua orang bekerja keras untuk pembangunan klan monster. Dengan serius. 7 Raja Iblis tua, termasuk Lu Yun, mengangkat jari tengahnya. Oke, jangan bicarakan ini. Di mana ramuan emasku? Long Dapao bertanya dengan agresif. Oh, kebetulan sekali kamu datang. Baru saja, kami sedang membicarakan tentang ramuan emasmu, dan kami akan meminta Tuan Yuntian untuk membantumu mendapatkan kembali ramuan emas itu. Ambil kembali ramuan emasnya. Apa artinya? Long Dapao bertanya dengan wajah gelap, saya memiliki hubungan jiwa dengan ramuan emas itu. Bahkan jika ramuan emas itu dimurnikan, saya bisa merasakannya. Tapi sekarang, saya tidak bisa merasakan hubungan apapun. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu bosan dan menghancurkan ramuan emas 10.000 iblisku sebagai jelibin? Bagaimana mungkin? Saya hanya menderita penyakit Alzheimer, tetapi saya tidak mengalami keterbelakangan mental. Raja Iblis dengan cepat menjelaskan, ramuan emas 10.000 iblis Anda dicuri oleh iblis bernama Suan Yuan Wuming. Suan Yuan Wuming, kenapa orang ini lagi? Aku tidak kenal orang ini, kenapa dia selalu menentangku? Long Dapao mengumpat dengan keras, lalu memikirkannya dan menatap Raja Iblis, apakah kamu benar-benar memperlakukanku seperti ini? Menjadi ular, jenis budidaya apa yang dimiliki Suan Yuan Wuming? Tingkat budidaya seperti apa yang bisa dia curi darimu? Raja Iblis mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, metode iblis membuatku lengah. Ini mungkin adalah metode rahasia yang ditinggalkan oleh Raja Iblis, yang memungkinkan Suan Yuan Wuming mencuri pil emas 10.000 iblis. Adapun alasannya pil emas 10.000 setan dihancurkan, kalau begitu tanyakan pada Suan Yuan Wuming.
Orang tua, kamu adalah seorang kaisar iblis, dan kamu dapat membiarkan iblis mencuri ramuan emas 10.000 iblis dariku di bawah hidungmu. Kamu harus berhenti menjadi kaisar iblis, berikan aku ramuan batinmu, dan biarkan aku melanjutkan pekerjaanku. Mengapa? Biarkan aku menjadi raja iblis. Meskipun perkataan kaisar iblis agak konyol, Long Kenon mempercayainya. Metode iblis benar-benar mengejutkan Long Kenon. Karena belum lama ini, kutukanku benar-benar dipatahkan oleh Xuan Yuan Wuming. Jangan khawatir, Dalong, aku berjanji padamu bahwa aku pasti akan meminta penjelasan dari Xuan Yuan Wuming. Kaisar Iblis berkata dengan jujur, ngomong-ngomong, aku akan membunuh Raja Iblis. Ingin kamu menjadi Raja Iblis? Apakah klan Iblis masih perlu ada? Melihat Tianyun yang begitu serius dan benar, Long Dapao mengangguk puas. Orang tua, dalam hal ini, saya tidak akan membahas masalah pil emas 10.000 setan sekarang. Anda telah mengambil begitu banyak harta dari saya begitu lama. Sudah waktunya mengembalikan waktumu, bukan? Sekaranglah saatnya Sekte Yuntian perlu berkembang. Oh, Kaisar Iblis Tianyun membuat ekspresi tiba-tiba menyadari, apakah kamu berbicara tentang pedang naga besar? Aku akan memberikannya kepadamu sebentar lagi. Kita sudah lama tidak bertemu, kenapa tidak kita minum 2 kali? Pisau naga besar, untuk apa aku membutuhkan benda itu? Kamu simpan dulu untukku. Aku belum memulihkan budidayaku. Apa gunanya pisau naga besar itu untuk memotong sayuran? Cepat berikan harta itu padaku. Aku sedang terburu-buru. Aku pergi sekarang, jika putrimu melihatku nanti, aku tidak akan bisa pergi. Long Dapao berkata dengan cemas. Jangan cemas, jangan cemas. Wan Qian tidak ada di rumah akhir-akhir ini dan dia bahkan tidak tahu kalau kamu datang ke ibu kota. Aku sudah menyiapkan banyak makanan enak untuk kamu tangkap, angin dan bersihkan debunya. Raja Iblis berkata sambil tersenyum. Mari kita buat kesepakatan dulu. Setelah minum, kamu harus mengembalikan harta itu kepadaku. Ayo, kita minum dulu. Kata Raja Iblis sambil tersenyum pahit. Sejak Brokeback Mountain hancur, sejumlah besar manusia iblis mulai berdatangan ke wilayah iblis dengan gila-gilaan. Alasannya adalah kaisar itu gila. Tuan muda dari klan iblis itu gila. Belum lama ini, guru iblis muda Xuan Yuan Wuming dengan panik mulai mencari iblis laki-laki untuk diajak berkomunikasi. Untuk melindungi diri mereka sendiri, sejumlah besar iblis mulai meninggalkan ibu kota kekaisaran Luoxue. Xuan Yuan Wuming duduk lemah di kursi, dengan wajah pucat tanpa warna apapun, dan berkata kepada penjaga di sampingnya, ada berapa? Kaki penjaga itu menjadi lemah dan dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Kembali ke Tuan Muda, hari ini sudah ada 9, dan bulan ini ada lebih dari 130. Xuan Yuan Wuming mengerutkan kening, itu salah, tetapi mengapa, kutukan ini masih datang dari pikiranku, dan kekuatan kutukan itu semakin kuat setiap saat. Mungkinkah kitab surga itu palsu? Seharusnya tidak, yang terakhir kali, aku jelas-jelas menghilangkan kutukan seperti ini, tapi kenapa tidak berhasil sekarang? Penjaga itu memutar matanya, Tuan Muda, Anda juga mengatakan bahwa kekuatan kutukan semakin kuat setiap saat, apakah karena itu tidak cukup? Lagi pula, kutukan sebelumnya jauh lebih lemah dari ini. Xuan Yuan Wuming mengangguk sambil berpikir, apa yang Anda katakan bukannya tidak masuk akal. Tampaknya kemajuannya masih perlu dipercepat. Berapa banyak orang di istana kita yang masih tidak disukai oleh Tuan Muda ini? Tuan Muda, kita tidak punya banyak waktu lagi. Kalau terus begini, saya khawatir kita harus mencari seseorang di luar istana mulai besok. Ayo lakukan ini. Mulai besok, kamu akan menangkap 20 anak muda setiap hari. Ingat, mereka pasti dari klan iblis kita. Kembali ke Tuan Muda, saya khawatir saya harus mundur selama beberapa hari. Samar-samar saya bisa merasakan kekuatan surga. Saya khawatir dalam beberapa hari ini, saya akan menerobos ke alam abadi emas, kata penjaga dengan bangga. Apakah kamu akan menerobos? Oke, tampaknya suku iblis kita memiliki tuan lain, dan saya yakin. Terima kasih, Tuan Muda. Tunggu sebentar, tiba-tiba Xuan Yuan Wuming berkata. Apa menurutmu karena level mereka terlalu rendah sehingga mereka tidak bisa mematahkan kutukannya? Bagaimana kalau kamu mencobanya? Ini pertama kalinya Lu Yun melihat Long Dapao minum terlalu banyak. Long Dapao sama sekali tidak peduli dengan tatapan jijik dari ketujuh Raja Iblis tua itu. Tubuh kecilnya terus bergerak mengelilingi Raja Iblis tua, seperti bertemu teman lama, dan terus minum bersama mereka. Namun, beberapa Raja Iblis tua tidak dapat menyangkal wajah Kaisar Iblis. Selain itu, jika Anda tidak memberikan wajah pada Long Kenon, naga nakal ini, siapa yang tahu apa yang bisa dilakukan Long Kenon ini? Lu Yun tentu saja telah mendengar banyak cerita legendaris tentang Long Dapao. Namun terlihat dari wajah para Raja Iblis tua ini bahwa apa yang dilakukan Long Kenon sebelumnya sangatlah berlebihan. Setelah Long Chano tertidur, beberapa Raja Iblis tua menghela nafas lega. Bawa naga nakal ini pergi secepatnya. Sialan, naga nakal ini sudah minum dengan sangat baik karena aku sudah lama tidak melihatnya. Buang-buang anggurku yang enak. Raja Iblis memanggil anak buahnya dan menangkap naga itu meriam. Kemudian,
Raja Iblis memandang ke semua Raja Iblis, lalu memandang Lu Yun, dan berkata tanpa ragu-ragu, tanpa penundaan lebih lanjut, kita semua sudah di sini, mari kita mulai. King Long tua bersandar di bahu Lu Yun, dan ketujuh Raja Iblis tua itu mengangguk pada saat yang sama dengan ekspresi tegas. Master Sekte Lu Yun, kami orang tua mengandalkanmu untuk melindungi hukum, kata Raja Iblis dengan serius. Lu Yun tersenyum pahit dan berkata, Tuan Kaisar Iblis, saya baru berada di tahap awal alam spiritual. Raja Iblis menyela Lu Yun dan berkata, Master Sekte Lu Yun, jangan meremehkan alam roh. Setelah kita membentuk formasi Dewa Iblis, kita mungkin akan mendapat serangan balik. Jika itu terjadi, kamu tidak perlu ragu, cukup bunuh beberapa dari kami, orang-orang tua. Tubuh Lu Yun gemetar, Tuan Kaisar Iblis, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan lagi, apakah pantas bagi Anda melakukan ini? Mengapa Anda selalu percaya bahwa kemunculan kerang penelan langit berarti malapetaka 10.000 tahun adalah yang akan datang? Kaisar Iblis menghela nafas dan berkata dengan serius, Tuan Lu Yun, Anda tidak tahu apa-apa. 8 iblis besar kita semuanya berdarah kuno, dan nenek moyang kita semua meramalkan pada saat itu bahwa kemunculan kerang penelan langit akan mewakili yang hebat 10.000 tahun. Sederhananya, kerang yang menelan langit adalah kunci untuk memulai malapetaka 10.000 tahun. Kerang penelan langit itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Sekarang, hanya jika kita bergabung, membentuk formasi Dewa Iblis, dan memanggil kekuatan Dewa Iblis, kita dapat menemukan lokasi kerang penelan langit, membunuh langit menelan kerang, menunda malapetaka 10.000 tahun, dan bahkan mungkin langsung membunuh kerang penelan langit. Malapetaka 10.000 tahun akan dicekik di buayannya dengan imbalan 10.000 tahun kedamaian di seluruh dunia spiritual. Jadi, menurutmu itu sepadan? Tian Yun melanjutkan, belum lagi klan iblis, seluruh dunia spiritual tidak lagi mampu mengalami bencana 10.000 tahun lagi. Dunia spiritual tidak mampu lagi menanggungnya. Kamu memiliki senjata dewa seperti pedang robek langit di tanganmu. Jika kami diserang, dengan kekuatan dewa dan iblismu, kamu dapat dengan mudah membunuh kami dengan pedang robek langit. Apakah bencana 10.000 tahun itu begitu mengerikan? Tidak bisakah kita menunggu saja? Mungkin akan ada jalan. Raja Iblis menggelengkan kepalanya, mengeluarkan pedang emas dari tangannya, dan menyerahkannya kepada Lu Yun, ini adalah pedang naga besar. Saat naga nakal itu bangun, ingatlah untuk memberikannya kepada orang itu. Kemudian, Raja Iblis tersenyum dan berkata, jika tidak terjadi apa-apa pada kami, kamu dapat menyimpan pedang naga besar itu terlebih dahulu. Saat naga nakal itu memulihkan budidayanya, kamu dapat mengembalikannya untukku. Ini juga alasan mengapa kamu datang ke ibu kota. Apakah formasi Dewa Iblis itu benar-benar berbahaya? Lu Yun bertanya. Raja Iblis mengangguk, saya juga tidak tahu. Bagaimanapun, saya mendengar dari generasi yang lebih tua bahwa hampir tidak mungkin untuk berhasil. Kekuatan beberapa dari kita dapat dianggap sebagai kekuatan tempur tertinggi di alam spiritual. Jika kita diserang oleh serangan balasan, klan iblis pasti akan berada dalam kekacauan. Petik 2. Tapi, jika saatnya tiba, apa yang akan terjadi pada klan iblis jika kamu mati? Lu Yun bertanya dengan gugup. Raja Iblis melihat ke kejauhan dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, sebelum kamu datang, kami orang tua telah memutuskan bahwa dunia sekarang didominasi oleh kaum muda, dan klan iblis akan baik-baik saja selama kamu ada di sana. Petik 2. Selain itu, meskipun kami orang tua telah pergi, klan iblis tidak akan kehilangan pemimpinnya. Kaisar Iblis berkata dengan serius, kami orang tua telah membuat pengaturan. Pengaturan? Pengaturan untuk apa? 7 Raja Iblis tua dan Kaisar Iblis memandang Lu Yun pada saat yang sama. Kaisar Iblis tersenyum dan berkata, kami telah membahas bahwa setelah pembentukan Dewa Iblis, Anda akan menjadi Kaisar Iblis baru dari klan Iblis kami. Apa? Lu Yun memandang Kaisar Iblis Tian Yun dengan tercengang. Berita ini terlalu mengejutkan. 7 Raja Iblis tua itu mengangguk, dan King Long tua berkata di telinga Lu Yun, ya, Raja Iblis baru ini pasti kamu. Kenapa? Lu Yun memandang iblis itu dengan bingung. Kitab Surga. Semua monster berkata serempak. Lu Yun berkata dengan cepat, Tuan Kaisar Iblis, buku ini tidak dapat dipercaya. Tian Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, kamu pasti sudah membaca buku surgawi. Tahukah kamu mengapa harta yang begitu berharga seperti buku surgawi dapat disebarkan ke seluruh dunia spiritual? Karena segala sesuatu di permukaan buku surgawi mempromosikan seluruh dunia spiritual. Namun, ketika kita mencapai alam ini, isi buku surgawi yang kita lihat berbeda. Tian Yun menjelaskan, buku surgawi ini persis seperti yang telah dilalui ribuan tahun. Kunci menuju malapetaka besar. Kitab surga adalah panduan yang membimbing kita melewati bencana besar 10.000 tahun. Dan apa yang kitab surga katakan kepada kita adalah bahwa kamu dihormati. Setiap kata Kaisar Iblis jatuh ke telinga Lu Yun, mengejutkan Lu Yun. Mungkinkah kitab surgawi di tangan katak kecil hanya sepihak? Dari mana asal kerang penelan langit itu? Terlebih lagi, sekarang kamu telah meyakinkan semua orang, kamu tidak hanya memiliki sekte teratas seperti Sekte Yin Sekte Wushuang di belakangmu, tetapi kamu juga memiliki master seperti Long Dapao. Kamu jelas merupakan pilihan terbaik. Kakak bersenjata itu lebih cocok untuk posisi ini daripada aku. Lu Yun berkata, Tuan Kaisar Iblis, tolong berhenti bercanda.
Kami telah memutuskan, tolong jangan menolak, Tuan Yuntian. Lindungi klan iblis kami selamanya. Semua orang di klan iblis kami bersedia membantu Tuan Yuntian untuk memenuhi keinginan besarnya. Setelah kata-kata itu jatuh, semua Raja Iblis yang hadir berlutut pada saat yang sama dan berkata serempak. Tolong juga minta Dewa Tuan Yuntian untuk melindungi klan iblis kami selamanya. Semua orang di klan iblis kami bersedia membantu Tuan Yuntian untuk memenuhi keinginan besarnya. Tianyun menghampiri Lu Yun dan menyerahkan pedang naga besar dengan kedua tangannya. Lu Yun, aku, klan iblis, akan menyerahkannya padamu. Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengambil pedang naga besar itu dengan tangan gemetar. Merasakan pesona pedang naga besar itu, dia berkata dengan keras dan tegas, aku, Lu Yun, pasti akan memenuhi misiku. Mata Kaisar Iblis sedikit kabur. Dengan lambaian tangannya, cahaya kemasan jatuh di depan Lu Yun, Dewa Penguasa Yuntian, terimalah perintahku dari Kaisar Iblis. Mulai hari ini, Dewa Penguasa Yuntian akan menjadi satu-satunya Kaisar Klan Iblis. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi 10.000 orang. Di negeri Iblis, hanya ada Sekte Yuntian. Nak, mulai sekarang klan Iblis akan diserahkan padamu. Raja Iblis dan 7 Raja Iblis tua tersenyum pada saat bersamaan. Ayo pergi. Qin Jewer menggigit bibirnya dengan ringan dan memandang Lu Yun dengan penuh kasih. Lu Yun, aku pergi. Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, dan udara mulai menipis. Perasaan tercekik memenuhi dirinya, dan King Long tua mengingatkan Lu Yun di telinganya, jangan gugup, santai, ini adalah kekuatan luar angkasa kakakku. Detik berikutnya, semua orang muncul di gurun yang sunyi. Apa kekuatan luar angkasa? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. King Long tua melihat sekeliling dan menjelaskan, setelah mencapai alam Tianling, kamu dapat mengukir duniamu sendiri. Melihat situasi ini, kekuatan kakak laki-lakiku telah meningkat pesat. Menciptakan dunia, Kaisar Iblis begitu kuat, apakah dia masih perlu memanggil Dewa Iblis? Lu Yun bertanya pada King Long tua dengan ekspresi terkejut di wajahnya. King Long tua mengangguk dengan serius, ya, formasi Dewa Iblis ini menggabungkan garis keturunan kuno dari 7 Raja Iblis kita untuk memanggil kekuatan Dewa Iblis untuk membunuh kerang yang menelan langit. Kekuatan Dewa Iblis terlalu kuat, jadi tidak ada seorang pun dapat menanggung kekuatan ini kecuali kakak tertuaku. Lu Yun mengangguk. Beberapa Raja Iblis sudah bersiap dan berdiri di posisinya masing-masing. Ada 8 monster besar, 2 monster besar masing-masing berdiri di 4 posisi, Tenggara, Barat Laut, dan Barat Laut. Di tanah, cahaya putih tiba-tiba muncul, menutupi semua isinya. 8 iblis besar meledak dengan aura yang sangat kuat pada saat yang sama, dan mereka semua berubah menjadi tubuh aslinya. Setiap iblis besar membuka mulutnya dan mengeluarkan ramuan emas. 7 ramuan emas mengelilingi kehampaan dan mulai berputar dengan cepat, berkumpul menuju pusat formasi. Formasi Dewa Iblis ini harus menggunakan pil iblis kami sebagai pengorbanan, jika tidak maka tidak mungkin memanggil kekuatan Dewa Iblis. Oleh karena itu, kami berdiskusi lama sebelum memutuskan untuk memberi Anda posisi Raja Iblis. Jika ini formasi gagal, kamu akan menderita. Jika itu menjadi bumerang, kami orang tua tidak akan lagi memiliki pil iblis, jelas King Long tua. Hei, sayang sekali garis keturunan ekor 9 yang lama mungkin punah. King Long tua menghela nafas. Lu Yun mengerti. Tidak heran Qin Jewer memperlakukan dirinya seperti itu. Tidak heran ekspresi Qin Jewer begitu rumit. Segera setelah itu, 7 pil iblis memancarkan cahaya menyilaukan pada saat yang sama. Detik berikutnya, hanya suara berderak yang terdengar, dan 7 pil iblis itu meledak seketika. Itu berubah menjadi kerikil yang tak terhitung jumlahnya, melayang di udara, mulai menata ulang, dan perlahan mengembun. 7 Raja Iblis yang kehilangan pil iblisnya menyemburkan seteguk darah pada saat yang sama dan roboh dengan lemah ke tanah. Tianyun mengamati ke-7 Raja Iblis itu dalam-dalam, melompat, dan menelan pil iblis ke dalam tubuhnya. Master Sekte Lu Yun, bersiaplah kapan saja. King Long tua berkata di telinga Lu Yun, kekuatan Dewa Iblis ini lebih kuat dari yang kita bayangkan. Saya khawatir akan sulit bagi saya untuk menanggung kekuatan ini. Petik 2. Lu Yun langsung mengeluarkan pedang robek langit dan menatap Kaisar Iblis di udara. Ekspresi Tianyun sangat menyakitkan, dan otot-otot di tubuhnya mulai kejang, kulit di tubuhnya menjadi bengkak, dan detik berikutnya mulai menyusut lagi. Setelah beberapa saat, bola itu mengembang seperti bola besar. Lalu dia menjadi kurus seperti kerangka. Matanya merah dan dia mengerang kesakitan. Tiba-tiba, seluruh tubuh Tianyun terbungkus aura hitam, dan langit di seluruh ruangan berubah menjadi merah darah. Dia meraung histeris, Lu Yun, cepat bunuh aku. Kekuatan Dewa Iblis ini, aku tidak tahan. Lao Qinglong dengan gugup mendesak di telinga Lu Yun, cepat. Nak, lakukan sekarang. Jika tidak, jika kakak laki-laki tertua ditelan, kita semua akan mati di sini. Oke, Lu Yun melompat tanpa ragu-ragu, terbang ke depan Tianyun, dan mengangkat pedang robek langit di tangannya. Melihat mata Tianyun yang sepertinya bisa mengeluarkan darah, hati Lu Yun terguncang oleh tekanan yang menakutkan. Tianyun seperti binatang buas, mengeluarkan raungan yang menakutkan. Serahkan padamu. Tianyun memaksakan senyum, dan pedang robek langit jatuh. Tubuh Tianyun langsung meledak, meninggalkan pil iblis ungu mengambang di kehampaan.
7 iblis besar juga memuntahkan seteguk darah lagi dan berbaring di tanah, kehilangan intuisi mereka. Terjadi ledakan. Seluruh ruangan hancur pada saat yang sama, dan semua orang kembali ke istana Kaisar Iblis. Pil iblis ungu melayang dengan tenang di udara, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lu Yun mengulurkan tangannya, tapi terpesona oleh aura menakutkan dari pil iblis. Saudara Lu Yun, ada apa denganmu? Songba dan Hasiki bergegas masuk, membantu Lu Yun berdiri dengan ekspresi gugup di wajah mereka, melihat kekacauan di sekitar, apa yang terjadi. Tidak apa-apa, kakak Song menjawab dengan ekspresi rumit. Detik berikutnya, Songba tersenyum arogan dan berkata, tidak, sesuatu akan segera terjadi. Kami hanya mengambil kesempatan ini untuk mengurangi kekuatan klan iblis. Apa maksudmu? Ekspresi Lu Yun berubah dan dia bertanya. Hati-hati, King Long tua tiba-tiba berteriak, dan tubuhnya berubah menjadi aura hijau yang menyelimuti tubuh Songba. Dia menoleh dan berkata kepada Lu Yun, ada yang salah dengan anak ini. Songba mengulurkan tangannya dan dengan mudah menarik King Long tua dari tubuhnya, dan berkata dengan tegas, aku akhirnya menunggu hari ini, anjing kecil, pil iblis ini sangat indah. Dia melihat pil iblis di kehampaan, dan senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Cahaya keemasan juga muncul di mata Hakiki, dan dia bergegas menuju pil iblis dengan gigi dan cakar terbuka. 17, termasuk kamu. Lu Yun bertanya dengan tenang. Hasiki memandang Lu Yun dengan jijik dan mengabaikannya. Kamu tidak berpikir bahwa anak anjing ini benar-benar tungganganmu, bukan? Songba tertawa dan berkata, tidakkah kamu menyadari bahwa anak anjing ini sudah lama tidak berbicara dengan siapapun? Energi iblis yang mengerikan menyapu seperti angin kencang, dan ekspresi Lu Yun sedikit berubah, karena aura iblis ini jauh lebih kuat daripada aura Suan Yuan Wuming. Sepertinya dia terlahir sebagai iblis. Kamu adalah tuan muda sebenarnya dari klan iblis, kan? Lu Yun bertanya dengan ringan. Songba tersenyum, pintar, iya, saya adalah tuan muda sebenarnya dari klan iblis. Mengapa? Anda sangat terkejut mengetahui jawaban ini. Namun, Anda akan segera mati. Oh, Lu Yun mencibir. Energi pedang langsung melintas di telinga Songba, dan noda darah tiba-tiba muncul di wajah Songba. Songba menyeka darah di wajahnya dan menatap Lu Yun dengan ekspresi terkejut. Lu Yun tertawa pelan dan berkata, maaf, aku salah memukul tadi. Lain kali tidak akan seperti ini. Umat manusia di alam spiritual berani bersikap sombong. Songba mengertakkan gigi dan mengutuk dengan suara yang dalam, Yi Zichen, tunggu apa lagi? Wajah jelek Yi Zichen muncul di depan Lu Yun, dan niat membunuh memenuhi seluruh istana Kaisar Iblis. Saudara Lu Yun, apakah kamu terkejut atau tidak? Tidak apa-apa, aku tidak akan menahan diri kali ini. Yi Zichen tertawa aneh, Saudara Song, kamu tidak membiarkan aku membunuhnya terakhir kali di Gunung Wuliang. Aku sudah melakukannya, sudah lama menunggu. Tapi, apakah kami terlalu banyak menindasmu jika kami mengalahkanmu satu persatu? Wow, ya, jika aku termasuk di dalamnya, bukankah terlalu berlebihan untuk menindas kalian berdua yang lemah? Untungnya, lelaki tua ini memiliki pandangan ke depan. Kalau tidak, kalian berdua pasti berhasil. Orang tua itu sudah lama merasa ada yang tidak beres. Tanpa diduga, itu benar-benar kalian berdua. Saat suara itu jatuh, Long Cannon berubah menjadi bentuk manusia, mengenakan jaket kulit emas, dan kacamata hitam biru yang terlihat sangat tajam di bawah afro kuningnya. Kamu, apakah kamu kakak meriam besar? Lu Yun bertanya ragu-ragu sambil menatap pria aneh di depannya. Long Dapao menjentikkan jarinya, Saudara Lu Yun, mungkinkah ada naga yang lebih tampan dariku di dunia ini? Aku sudah lama tahu bahwa Yi Zichen dan Songba bukanlah orang baik, jadi aku izinkan aku mengatakannya dengan benar. Kapan kamu mengetahuinya? Melihat kedatangan Long Dapao, wajah kedua orang itu langsung menjadi pucat, dan Yi Zichen bertanya dengan suara rendah. Bah, kamu tidak terlihat seperti manusia atau monster seperti monster. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa aku tidak mau berbicara denganmu sejak awal? Di Kekaisaran Luoxue, aku merasa ada sesuatu yang salah bersamamu, bajingan ini. Long, Chan Pao berteriak, melihatmu seperti ini, kamu sepertinya tidak terlalu kuat. Siapa yang kamu sebut perempuan jalang? Yi Zichen mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Apa, ingin bertarung satu lawan satu? Ayo, Long Dapao terprovokasi. Melihat ini, Yi Zichen tetap diam, dan Songba mengambil langkah maju, Long Dapao, apakah kamu masih berpikir kamu adalah orang yang sama seperti dulu? Aku, tuan muda dari suku iblis, takut padamu. Hahaha, Long Dapao tertawa keras, lalu berkata dengan dingin, ya, aku bukan lagi Long Dapao seperti dulu. Kamu benar, jangan sembunyikan teman lama yang bersembunyi untuk menonton pertunjukan itu. Keluarlah, biarkan aku menjagamu bersama, lalu pergi mencari bajingan itu, Suan Yuan Wuming. Ada orang lain, punggung Lu Yun terasa dingin. Karena sampai saat ini, Lu Yun tidak merasakan nafas sama sekali. Seperti yang diharapkan dari naga emas bercakar 5, Tianyun tidak memperhatikanku, tapi kamu menyadarinya. Dalam kehampaan, asap hitam terus mengembun, dan sosok tinggi perlahan jatuh. Pria ini mengenakan jubah hitam, dan wajahnya di balik jubah hitam itu buram. Fitur wajahnya tidak terlihat, hanya sepasang mata merah darah yang terlihat.
Nafas di tubuhnya berbau darah, seperti setan yang keluar dari neraka. Dari nafasnya, Lu Yun bisa merasakan pria berbaju hitam di depannya memiliki kekuatan yang tak terduga. Raja Iblis, aku tidak menyangka kamu, perempuan jalang, akan dibangkitkan terlebih dahulu. Kupikir aku harus menunggu wanita jalang itu, Suan Yuan Wuming, mengkonsolidasikan wilayahnya sebelum aku bisa membangkitkanmu. Long Dapao tertawa keras saat melihat ini orang. Raja Iblis tersenyum bukannya marah, saudara Pao Pao bercanda. Awalnya saya mengira Suan Yuan Wuming bisa membuat semuanya berjalan lancar. Siapa yang tahu bahwa Suan Yuan Wuming kecanduan kecantikan setiap hari dan wilayahnya tidak stabil. Hei, lebih baik mengandalkan pada putramu sendiri daripada bergantung pada orang lain. Saat dia berbicara, Raja Iblis menatap Song Ba dengan puas. Raja Iblis. Pria ini sebenarnya adalah Raja Iblis. Eksistensi yang sama dengan Kaisar Iblis Tianyun. Dan Song Ba sebenarnya adalah putra Raja Iblis. Meski ketakutan, Lu Yun tidak takut. Dia mengepalkan pedang robek langit di tangannya dan memandang segala sesuatu di depannya dengan acuh tak acuh. Dugu Xiao, katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Long Dapao melangkah maju dengan gila dan berteriak kepada beberapa orang. Melihat ayah kandungnya datang, Song Ba berteriak, ayah, jangan khawatir, meriam panjang ini hanya menggertak. Dia tidak memiliki kultivasi sama sekali dan tidak dapat menunjukkan kekuatannya. Dia hanya memanfaatkan perkataannya. Ledakan. Cakar naga besar jatuh dari langit di sepanjang bagian atas kepala Song Ba detik berikutnya. Song Ba menyemburkan seteguk darah dan terbaring tak berdaya di tanah. Kakak Pao besar, apa tingkat kultivasimu? Lu Yun bertanya. Long Dapao terkekeh, benar. Aku sedang berbicara dengan ayahmu, mengapa kamu, seorang junior dengan alam spiritual yang sempurna, menyela? Long Dapao meludah dengan nada menghina dan mengutuk, Pak Tua Dugu, aku sedang memberi pelajaran pada putramu, kenapa kamu tidak melakukannya? Terima kasih padaku, pamanku. Hahaha, pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Kenon di sini. Raja Iblis mencibir, namun, aku memutuskan untuk mengirimmu menemui Tianyun segera. Ledakan, Long Kenon maju selangkah, dan langkah kakinya menghantam tanah dengan keras. Seluruh negeri gemetar. Di mana pedang naga besarku? Long Dapao tersenyum main-main, cahaya kemasan jatuh, dan dia memegang pedang naga besar di tangannya. Pak Tua Dugu, aku benar-benar ingin mencobanya. Apakah itu sihir iblismu? Lebih kuat, atau milikku? Pedang naga besar itu cepat. Saya tidak merasakan nafas apapun dari tubuh Long Kenon. Namun, tekanan yang kuat mengejutkan hati semua orang. Lu Yun melihat punggung Long Dapao dan merasa terkejut. Apakah ini orang yang benar-benar kuat? Apakah ini kekuatan dari kakak meriam besar? Apakah kekuatanmu sudah pulih? Suara Raja Iblis menjadi sedikit lebih dalam. Long Dapao mendengar suara malu-malu dari Raja Iblis dan berkata dengan senyum bangga, omong kosong, apakah menurutmu orang tua itu bodoh? Orang tua itu terlalu khawatir dan tidak mengeksposmu secara langsung, tapi orang tua itu memberikannya pil iblis untuk bunuh aku dan pulihkan 80% kekuatanku, yang pasti cukup untuk menghadapi kalian. Bagaimana kamu ingin mati? Long Kenon, jika kita bertarung di sini, kerajaan iblismu yang akan menderita. Raja Iblis berkata, sebaiknya kita bicara baik-baik. Bicara, menarik. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin bicara? Long Dapao bertanya. Ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dugu Xiao mencibir, menunjuk ke pil iblis di kehampaan dan berkata, aku akan meminum pil iblis ini, dan aku akan melindungimu dari malapetaka 10.000 tahun. Tentu saja ini terdengar konyol, tapi klan iblisku punya cara untuk bertahan dari malapetaka 10.000 tahun. Jika kamu tidak percaya, aku bisa bersumpah darah. Long Dapao bertanya sambil berpikir, maksudmu, jika aku memberimu pil iblis, aku akan melepaskanmu, dan kemudian kamu dapat melindungiku dari malapetaka 10.000 tahun. Ya, sebagai makhluk di alam kita, kamu juga harus mengetahui arti dari sumpah darah, dan kamu lebih tahu dariku arti dari sumpah darah. Bencana mengerikan 10.000 tahun, kamu tidak akan rugi dalam transaksi ini. Raja Iblis berkata sambil tersenyum. Persyaratan yang kamu usulkan memang menggoda. Long Dapao berpikir sejenak dan memandang Lu Yun, saudara Lu Yun, apa pendapatmu tentang persyaratan yang ditawarkan oleh lelaki tua dugu ini? Mata Raja Iblis berbinar, tentu saja, Lu Yun, aku juga berjanji akan menjagamu dan istri serta anak-anakmu tetap aman, dan aku juga bisa mengembalikan tubuh Ye Qingcheng kepadamu. Maaf, saya tidak pernah percaya pada setan. Lu Yun tersenyum dingin. Long Dapao bahkan mengutuk, sialan, Pak Tua Dugu, siapa yang kamu anggap remeh? Aku adalah naga emas kuno bercakar 5. Aku membutuhkanmu, seekor anjing iblis, untuk melindungiku melalui bencana 10.000 tahun. Aku sangat baik dan baik hati. Mengapa kamu meremehkanku ketika kamu menegosiasikan persyaratan? Tarik pedangmu.